Pertanyaannya, loh Pak, kok ada pelemahan rupiah? Seluruh mata uang dunia itu melemah. Kalau rupiah itu urusan bank sentral, bukan urusan Kementerian Keuangan. Pada Selasa 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah mencatat rekor pelemahan terdalam sepanjang sejarah. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR, nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa ditutup di level Rp17.514. Rabu 13 Mei pagi, rupiah bergerak fluktuatif di kisaran Rp17.500 hingga Rp17.550 per dolar AS. Tren pelemahan nilai tukar yang terus mencetak rekor baru ini terjadi sejak rupiah menembus level Rp17.000 pada awal April 2026. Bahkan data Trading Economics menunjukkan rupiah merupakan mata uang di kawasan Asia Tenggara yang mengalami depresiasi terdalam secara year to date. Apa yang menyebabkan depresiasi rupiah? Bagaimana upaya pemerintah mengatasi hal ini? Bisakah rupiah menguat dalam waktu dekat? Kita bahas. Penyebab eksternal pelemahan rupiah salah satunya berasal dari konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang tak kunjung mereda. Konflik geopolitik di kawasan tersebut memicu lonjakan harga minyak mentah global dalam 3 bulan terakhir. Bagi negara importir minyak yang bertransaksi menggunakan dolar AS seperti Indonesia, kenaikan harga minyak otomatis meningkatkan permintaan dolar AS. Kondisi ini memicu penguatan dolar AS dan pada saat yang sama melemahkan nilai tukar rupiah. Di sisi lain, ketidakstabilan akibat perang juga mendorong investor global menarik asetnya dari negara berkembang seperti Indonesia dan memindahkannya ke aset yang dianggap aman atau safe haven. Akibatnya, tekanan terhadap rupiah semakin besar. Kondisi ekonomi Indonesia juga ikut menekan nilai tukar rupiah. Meski ekonomi triwulan 1 2026 tumbuh 5,61%, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tantangan di sektor real. Pasar juga menyoroti ketidakpastian arah kebijakan pemerintah, tekanan fiskal akibat program prioritas yang ambisius, hingga isu independensi Bank Indonesia. Berbagai persoalan itu turut menjadi sorotan lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's Rating, Fitch Rating, dan S&P Global yang menurunkan proyeksi peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Di sisi lain, pasar juga mencermati evaluasi MSCI terkait transparansi pasar saham Indonesia dan potensi penurunan bobot saham Indonesia dalam indeks global. Atas kondisi pelemahan rupiah ini, pemerintah pun mulai bergerak sejak pekan lalu. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio Rabu 6 Mei 2026 merilis 7 langkah penguatan rupiah yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Kami akan terus melakukan intervensi secara tunai dan domestic non-delivery di dalam negeri dan juga non-delivery forward NDF di pasar luar negeri. SRBI dibuat perlu inflow, sehingga inflow-nya SRBI bisa mencukupi outflow-nya SBN dan saham. Itu koordinasi kami dengan Pak Menteri Keuangan sehingga betul-betul menjaga inflow-nya dari portfolio asing itu masih year to date-nya masih terjadi. Ini juga koordinasi dengan Pak Menteri Keuangan, BI akan terus membeli SBN dari pasar sekunder. Kami juga dengan Pak Menteri Keuangan menjaga likuiditas di perbankan dan pasaran lebih dari cukup. Yaitu terindikasi dari pertumbuhan uang primer. Yaitu adalah yang kami sudah keluarkan adalah pembatasan pembelian dolar di pasar domestik tanpa underlying. Adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Peningkatan pengawasan kepada bank-bank dan korporasi. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyebut Kementerian Keuangan akan melakukan intervensi pasar. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market. Pak Purbaya, bantunya gimana Pak? Itu yang disebut bond stabilization fund kan. Tapi belum fund semuanya kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Pertanyaannya, apakah upaya pemerintah nantinya dapat kembali menstabilkan nilai rupiah dan membuat rupiah menguat dalam waktu dekat?
Sejumlah analis dan ekonom menilai nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah. Dalam pekan ini rupiah diperkirakan dapat kembali bergerak menuju level Rp17.550 per dolar AS. Dalam jangka pendek rupiah juga dinilai sulit menguat. Tekanan terhadap rupiah dipengaruhi faktor musiman pembayaran dividen yang meningkatkan permintaan dolar AS pada triwulan 2 2026. Selain itu, ketidakpastian konflik di Timur Tengah dan kenaikan harga minyak dunia diperkirakan turut memperpanjang tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Sahabat Kompas, di tengah tekanan global dan ketidakpastian pasar, nasib rupiah kini sangat bergantung pada efektivitas langkah pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga kepercayaan investor. Jika tekanan eksternal terus berlanjut sementara fundamental domestik belum membaik, pelemahan rupiah bisa saja berlanjut.